Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Kak Hajni. Belajar bersama, pintar bersama. Sebelum itu, Kak Hajni ingatkan untuk teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe, serta pastikan menekan tombol lonceng untuk update terus video-video yang akan Kak Hajni update di hari Kamis dan hari Minggu. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung tanya ke Kak Hajni lewat akun-akun di bawah ini ya. Oke, kita langsung saja ke pelajaran hari ini. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat. Soal yang pertama, diketahui sebuah himpunan yang berisikan bilangan-bilangan bulat positif. Himpunan 1, 11, 4, 9, 30, 7, 8, X. Banyaknya nilai X sehingga rata-rata bilangan dalam himpunan tersebut merupakan salah satu anggota himpunan itu sendiri adalah. Oke teman-teman, masih ingat ya, rumus rata-rata biasa disingkat min, atau ada juga yang menyimbolkan sebagai X bar, itu sama dengan total nilai semuanya ya. Jadi sigma nilai semuanya, jumlah nilai artinya ya, dibagi dengan sigma n, artinya berapa banyak jumlah dari himpunan yang ada di dalam angka-angka yang ada di dalam himpunan tersebut ya. Oke, berdasarkan rumus ini kita lihat soalnya nomor 1. Artinya rata-ratanya adalah 1 ditambah 11 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 30 ditambah 7 ditambah 8 ditambah X per berapa banyak bilangannya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bilangan. Oke, kita jumlahkan ya. Jadinya berapa nih? 1 tambah 11, 12, tambah 4, 16, tambah 9, 25, tambah 30, 55, tambah 7, 62 ya, tambah 8, 70. 70 tambah X dibagi 8. Nah, sekarang kita kan nggak tahu nih nilai X-nya. Justru ditanya berapa banyak nilai X yang mungkin. Apa syaratnya? Sehingga rata-rata bilangan dalam himpunan tersebut merupakan salah satu anggota himpunan itu sendiri. Artinya, ketika kita memasukkan nilai X ke dalam rumus rata-rata ini, maka hasil pembagiannya adalah salah satu dari bilangan himpunan yang sudah disebutkan di soal. Oke, karena X adalah bilangan bulat positif, pasti positif, artinya 70 ditambah X dibagi 8 haruslah kelipatan dari 8 itu sendiri. Nah, yang paling mendekati adalah 9 ya. Karena kalau 8 dikali 8, 64. Berarti nilainya sudah di bawah ini ya. 70 tambah X tidak mungkin lebih dari 64. Maka, yang paling mendekati adalah 9. Kenapa? Karena 9 dikali 8 adalah 72. Nah, jadi kita bisa buat beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan nilai X. Nilai X. Yang pertama, 9 ya. Kita maunya 9. Ada nggak 9 di sini? Ada 9 di sini ya. Artinya, supaya menghasilkan nilai 9, maka X-nya adalah 2. Kenapa? Karena min-nya rata-ratanya menjadi 70 tambah X per 8 atau 70 tambah 2 per 8 ya. 72 bagi 8, 9. Oke, ketemu salah satu bilangannya. Artinya 4 menjadi tidak mungkin karena sudah di bawah 9. 7 juga tidak mungkin, 8 tidak mungkin, 1 juga tidak mungkin. Jadi X bisa kita gantikan bilangan lain atau angka lain sehingga menghasilkan angka 11 atau angka 30. Jadi ini mungkin ya, ini mungkin, ini juga mungkin, ini juga mungkin. Gimana buktinya Kak? Oke, kita ambil nilai setelah 9, 11. Yang kedua, X-nya kita misalkan berapa supaya min-nya, artinya 70 ditambah suatu bilangan dibagi 8 hasilnya adalah 11. Haruslah 88 kan?
11 dikali 8, 88. Maka 70 tambah 18. 70 tambah 18 hasilnya 88, dibagi 8 dapatlah 11. Maka X-nya sudah jadi dimisalkan sebagai 18. Kita sudah punya dua kemungkinan. Begitu juga selanjutnya. Jika kita ganti X-nya menjadi 30 ya, maka minnya 70 ditambah suatu bilangan bagi 8 hasilnya 30. Oke, ini maksud kakak suatu bilangan yang jika dibagi 8 hasilnya 30 ya. 30 dikali 8, 240. Artinya 70 ditambah berapa supaya jadinya 240? Kita tambah 170 ya. 70 ditambah 170, 240 dibagi 8, 30. Oke, dapat kemungkinan X selanjutnya yaitu 170. Nah, bisa saja satu kemungkinan lagi, bisa saja nilai X ini adalah rata-rata itu sendiri. Jadi gimana maksudnya, Kak? Artinya kemungkinan yang terakhir minnya ini adalah si X itu sendiri. Artinya sama dengan 70 tambah X dibagi 8. Kita selesaikan persamaan ini. X dikali 8, 8X sama dengan 70 tambah X ya. Kita kurangi, 8X dikurang X sama dengan 70. 7X sama dengan 70, X-nya sama dengan 10. Jadi kita punya berapa kemungkinan? Yang pertama untuk X sama dengan 2, rata-ratanya adalah 9. Cocok, ada angkanya di sini ya. X sama dengan 18, rata-ratanya ada 11. Ada juga ya. Jika X diganti 170, maka rata-ratanya menjadi 30. Ada juga bilangannya. Nah, jika X diganti 10, maka rata-ratanya adalah 10 juga. Dan X ini jika diganti 10, rata-ratanya adalah dirinya sendiri ya. Jadi ada 4 kemungkinan yang kita punya. Soal selanjutnya tentang fungsi. Diketahui bahwa fungsi X pangkat N sama dengan N kuadrat fungsi X. Dan fungsi P sama dengan P untuk setiap bilangan prima P. Nilai fungsi 125 tambah fungsi 2 dikurang fungsi 9 ditambah fungsi 81 tambah fungsi 7 adalah. Oke, di sini berlaku ada 2 jenis fungsi ya. Yang pertama, jika dia berbentuk bilangan berpangkat, maka bisa dirubah menjadi N kuadrat fungsi X. Dan jika dia merupakan bilangan prima, maka hasilnya adalah bilangan prima itu sendiri. Jadi sekarang kita cek di soalnya ya. Yang pertama, fungsi dari 125 ditambah fungsi 2 kurang fungsi 9 tambah fungsi 81 tambah fungsi 7. Oke. Sama dengan 125 itu kan sebenarnya bilangan berpangkat ya. Dia bukan bilangan prima, dia adalah tipe bilangan berpangkat. Maka kita ubah menjadi 125 itu paling sederhananya adalah 5 pangkat 3. Oke. Ditambah fungsi 2 adalah bilangan prima, kita biarkan saja. Dikurang fungsi 9 bilangan berpangkat juga ya, adalah 3 pangkat 2. Ditambah 81 bilangan berpangkat juga ya. Paling sederhana jika kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Ditambah fungsi dari 7 prima jadi tetap ya. Oke, kita ubah sesuai dengan sifatnya. Jika fungsi X pangkat N, maka dirubah menjadi N kuadrat fungsi X. Artinya 3, N di sini adalah 3 ya. Maka diubah menjadi 3 kuadrat fungsi 5. Benar ya, sesuai dengan sifatnya. Kemudian ditambah, nah fungsi 2 merupakan bilangan prima. Jika kita punya sifat fungsi P, untuk setiap bilangan prima P, maka fungsi P sama dengan P, langsung saja bilangannya. Maka fungsi 2 atau F2 sama dengan 2. Kurang, ini bilangan berpangkat sama seperti tadi ya. Jadinya 2 pangkat 2 kali fungsi 3. Tambah
4 pangkat 2 kali fungsi 3 ditambah 7 adalah bilangan prima, maka hasil fungsi 7 adalah 7. Kemudian kita sederhanakan lagi, 3 kuadrat 9 kali 5 adalah bilangan prima, maka F5 adalah 5. Tambah 2 kurang 2 pangkat 2, 4 dikali 3 adalah bilangan prima, maka F3 adalah 3. Tambah 4 kuadrat 16 kali 3 juga ditambah 7. 9 dikali 5, 45. Tambah 2 kurang 4 kali 3, 12 ya. Tambah 16 kali 3, 48 ditambah 7. Nah, sudah paling sederhana ya. Tinggal kita hitung saja. 45 tambah 2, 47 ya. Dikurang 12, berapa? 35 ya. 35 ditambah 48 ditambah 7, 48 tambah 7, 55. 35 tambah 4 tambah 55 adalah 90. Benar. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah C. Oke, soal selanjutnya ini tentang bangun ruang ya. Sebuah alas tabung memiliki panjang jari-jari yang sama dengan suatu bola dan tinggi tabung sama dengan panjang diameter bola. Tabung itu akan mempunyai volume sebesar titik-titik dari volume bola. Oke, kunci dari soal ini adalah kita harus mengingat dulu rumus volumenya. Nah, ini kan bangun ruang ya, jadi kita harus mengingat rumus volumenya. Untuk tabung sendiri, kalau kita lupa bisa saja kita ingat dari rumus volume prisma. Tabung merupakan prisma ya. Kenapa prisma, Kak? Karena alas dan tutupnya berbentuk sama, yaitu bentuknya lingkaran. Maka untuk prisma secara garis besar rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Ini untuk volume prisma ya. Jadi direview lagi pelajaran SD dulu, pelajaran SMP, karena bisa saja keluar di UTBK. Kemudian karena ini dia bentuknya tabung dan tabung bentuk alasnya ada lingkaran, maka volume tabung bisa dirubah menjadi luas lingkaran. Luas lingkaran adalah pi R kuadrat dikali T. Anggaplah T adalah tinggi dari si tabung. Ini rumus untuk volume tabung. Nah, bagaimana dengan bola? Kalau bola, diingat lagi ya, volume bola rumusnya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Masih ingat ya? Jadi, direview lagi rumusnya, ada volume tabung, ada volume bola. Ini rumus dasarnya, kita belum masuk ke soal ya. Nah, baru kita lihat di soalnya. Sebuah alas tabung memiliki panjang jari-jari yang sama dengan suatu bola. Sebuah alas tabung memiliki panjang jari-jari yang sama dengan satu bola. Artinya, jari-jari si tabung itu sama dengan jari-jari si bola. Karena panjang jari-jari yang sama dengan bola. Dan tinggi tabung sama dengan diameter bola. Artinya untuk volume tabung rumusnya menjadi apa? Volume tabung sama dengan pi dikali R kuadrat. Karena jari-jarinya sama, kita anggapnya sebagai R. Dan tingginya, tinggi tabung sama dengan diameter bola. Diameter itu adalah 2R ya. 2 kali jari-jari, kakak tulis lagi ya, diameter adalah 2 kali jari-jari. Oke, ini diingat lagi ya. Jadi untuk soal-soal bangun datar, bangun ruang, itu yang penting kita hafal rumus-rumusnya. Kemudian kita masukkan, kita sederhanakan menjadi 2 pi R pangkat 3 ya. Ya, oke. Kemudian untuk volume bola tetap rumusnya adalah 4/3 pi R pangkat 3 dengan asumsi R si bola sama dengan R si tabung ya. Kakak tulis di sini asumsinya R bola sama dengan R tabung. Nah,
tabung itu akan mempunyai volume sebesar berapa kali lipat dari volume bola. Maka, ini volume tabung ya, volume tabung. Jika dibagi dengan volume bola, artinya dibagi dengan 4/3 PR pangkat 3. Bisa dihilangkan ya. Kita tinggal menyederhanakan 2 dibagi 4/3. Nah, karena pembagian ini di bawah, bisa kita kali lipatkan ke atas. Jadinya seperti apa? Kita kali 3/4. Bisa dibalik ya. Oke, nah ini bisa disederhanakan. Kita bagi, sisa 4 bagi 2, 2 ya. Maka jawabannya adalah 3/2. Artinya volume tabung adalah 3/2 kali lipat dari volume bola. Dan jawabannya adalah C.